Udah nampak kan? Oh, dapat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang hadir pada pertemuan kita hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi PBM kami yang berjudul Uji Kelayakan Konten, Desain Instruksional, Multimedia, dan Uji Akseptansi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Putri Permatasari Panggabean, yang kedua ada M. Khairullah Rahab, dan yang ketiga ada Ronald Sitorus. Baik, di sini yang pertama latar belakang dari uji kelayakan itu sendiri. Perkembangan multimedia menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperoleh informasi, cara beradaptasi dengan informasi, dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan berbagai peluang kepada para pengajar untuk mengaplikasikan berbagai teknik pembelajaran. Fungsi multimedia dalam proses pembelajaran adalah sebagai penyaji stimulus serta meningkatkan keserasian terutama dalam penerimaan informasi. Selain pemilihan multimedia, salah satu hal yang penting dalam meningkatkan keefektivitasan dalam multimedia pembelajaran ialah dengan melakukan uji kelayakan terhadap multimedia yang dibuat untuk siswa. Uji kelayakan multimedia pembelajaran dilakukan sebelum diajarkan dan diperlihatkan kepada siswa. Maka dari itu, berdasarkan makalah ini, kami akan membahas mengenai uji kelayakan pada multimedia, uji kelayakan konten, uji kelayakan desain instruksional, dan uji akseptansi beserta tujuannya. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama ada uji kelayakan konten, uji kelayakan desain instruksional, yang ketiga uji kelayakan multimedia, dan yang keempat uji akseptansi. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Khairullah. Oke, yang pertama ada uji kelayakan konten. Uji kelayakan konten adalah percobaan yang dilakukan untuk mengetahui isi atau materi pembelajaran sudah sesuai untuk dipelajari siswa berdasarkan kurikulum yang ada. Kelayakan konten merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran. Konten ini ditujukan untuk membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan karena pembelajaran berbasis multimedia mengutamakan pemahaman materi. Lanjut. Oke, tujuan dari uji kelayakan konten adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah isi atau materi dari media tersebut kontekstual. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah media tersebut mudah dipahami dan bersifat interaktif. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah konten tersebut dapat membantu siswa dalam mencapai target pembelajaran. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui apakah konten tersebut sudah sesuai dengan pengembangan media pembelajaran. Lanjut. Oke, prinsip-prinsip media atau konten pembelajaran. Yang pertama, menurut Mukminan dalam membuat konten pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip media pembelajaran antara lain. Pertama, visible, yaitu mudah dilihat, kemudian interesting, menarik, ketiga simple, sederhana, useful, isinya berguna atau bermanfaat, kemudian accurate atau benar atau dapat dipertanggungjawabkan, kemudian legitimate atau masuk akal atau sah, kemudian ada structure, yaitu terstruktur dengan baik. Selanjutnya. Kemudian uji kelayakan desain instruksional. Dalam konteks pembelajaran, desain instruksional diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan sumber pembelajaran yang dapat digunakan serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Dengan kata lain, desain instruksional membantu para pendidik dan pendesain instruksional menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien. Sehingga dalam prosesnya akan tercipta proses komunikasi dan pembelajaran yang aktif dan interaktif di antara pendidik dan peserta didik. Maka uji kelayakan desain instruksional merupakan pengujian sebuah desain pembelajaran untuk dilihat kelayakannya dalam aspek desain instruksional. Sehingga dengan adanya uji kelayakan tersebut dapat mengetahui kekurangan dan pengembangan lanjutan dari desain pembelajaran yang akan diimplementasikan. Dengan adanya desain instruksional yang layak dan sudah diuji, diharapkan tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan uji kelayakan multimedia. Ialah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan multimedia layak diteruskan atau tidak. Analisis kebutuhan multimedia, apakah multimedia yang sudah ada memenuhi kebutuhan minimal, artinya uji kelayakan multimedia dilakukan sebelum suatu multimedia tersebut digunakan. Untuk suatu pembelajaran, uji kelayakan media meliputi format media, kualitas media, dan kesesuaian konsep. Berdasarkan kelayakan kedua aspek tersebut, berdasarkan multimedia interaktif yang layak secara interaktif dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan kelayakan multimedia yaitu: satu, mendapatkan informasi terkait kebutuhan pengembangan media pembelajaran, baik media pembelajaran multimedia, audio, video, dan lain-lain. Kedua, mendapatkan informasi sejauh mana kebutuhan pengembangan media pembelajaran, baik terkait kebutuhan kurikulum, kesiapan SDM, maupun program peningkatan layanan pembelajaran. Tiga, mendapatkan informasi sejauh mana dukungan kebijakan, payung regulasi, dan kesiapan pimpinan serta organisasi lembaga dalam rangka penerapan pembelajaran berbasis STEM. Empat, mendapatkan informasi terkait sejauh mana kesiapan infrastruktur baik secara fisik, perangkat tik, dan sistem akan dikembangkan dalam peningkatan layanan pembelajaran multimedia. Uji ekspektasi. Uji ekspektasi adalah tahap akhir pengujian dalam pengembangan media pembelajaran ketika hasil pengujian memenuhi kriteria pengembangan atau sesuai dengan kurikulum. Media pembelajaran dapat dibagikan untuk penggunaan siswa dalam melakukan pembelajaran. Pada umumnya, uji ekspektasi ini diberikan kepada peserta didik sebagai pengguna produk. Ekspektasi dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran kesukaran atau preferensi konsumen terhadap suatu produk berdasarkan evaluasi. Dan saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan mengenai materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada beberapa audiens untuk bertanya. Mohon izin kepada presentator, bolehkah saya bertanya? Boleh, kepada Saudara Ija saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, di dalam PPT kalian itu ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu media pembelajaran bisa dikatakan layak. Nah, namun jika hanya 2 dari kriteria tersebut yang bisa namun ketika dilakukan apa tadi namanya ya, uji kelayakannya itu hanya 2 yang lulus, apakah media belajar tersebut bisa dikatakan layak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ija atas pertanyaannya. Untuk audiens lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator. Baik, kepada Saudari Syakira, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syakira Sabila dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, menurut kelompok pengaji, apakah dalam SIPDALA perlu lagi diuji akseptasi? Baik, kepada Saudari Syakira, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk satu audiens lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Rati, saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Putri Rati Indah Pertiwi Galung dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, agar suatu multimedia dapat dikatakan layak, prosedur seperti apa yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik agar pengembangan media pembelajaran itu dikatakan layak?
Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Rati. Untuk ketiga pertanyaan dari 3 audiens tadi, kami izin untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Parija Indrayanto mengenai apakah jika salah satu dari kriteria atau prinsip-prinsip media atau konten pembelajaran tidak terlaksana, apakah itu disebut layak? Oke, ini sebenarnya hanya prinsip, bukan gimana ya? Kan kita kalau membuat konten itu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada ini, yang ada 7. Nah, kalau tidak ada salah satu, maka media itu nanti dia tidak akan optimal atau efektif digunakan nanti oleh para siswa. Gitu. Sekian jawaban dari saya. Kepada Saudara Ija, apakah jawabannya dapat diterima? Oke. Oke. Kepada jawabannya sudah diterima Ija, terima kasih jawabannya sudah diterima Ija. Sudah bisa saya terima. Baik, terima kasih kepada Saudara Ija. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Rati terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya tadi,
Yang pertama tadi, agar suatu multimedia dapat dikatakan dengan layak, prosedur seperti apa yang mungkin dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran. Oke, baik. Pertanyaannya, jawabannya adalah yang pertama, langkah-langkah dan hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam membuat atau mengembangkan suatu media pembelajaran itu yang pertama, kita harus melakukan analisis karakteristik siswa. Nah, tujuannya itu agar pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang utama sehingga setiap siswa itu mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Nah, yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran ini nantinya dapat dijadikan sebagai kontrol untuk menentukan batasan dan kualitas pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu memilih media, metode pembelajaran dan bahan ajar yang akan digunakan. Pembelajaran yang efektif adalah mendukung penggunaan teknologi dan media pembelajaran dalam proses pemilihan strategi teknologi dan media, serta bahan ajar secara sistematis. Yang keempat, kita bisa menggunakan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, atau langkah terakhir, yaitu mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Evaluasi dan revisi ini merupakan aspek yang sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, kepada Putri Rati, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Putri Permata. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Safira, itu apakah dalam setiap perlu diuji akseptansi. Ya, uji akseptansi itu tentu saja sangat diperlukan dalam pengembangan sistem forensik dan karena yang dijelaskan tadi uji akseptansi itu mau diberikan kepada peserta didik yang merupakan pengguna dari media pembelajaran yang akan dikembangkan, sehingga dengan adanya uji akseptansi ini kita bisa mengidentifikasi hal-hal atau yang fitur kurang bisa diterima oleh peserta didik atau mahasiswa selaku pengguna. Dan dengan uji akseptansi ini juga dapat mengukur seberapa efektif media SIPDA itu bisa dijalankan atau digunakan oleh mahasiswa. Apakah jawabannya saya terima, Pak Safira? Kepada Saudari Syakira, apakah jawaban dari Saudara Ronald dapat diterima? Maaf Putri, bisakah jawabannya diulangi lagi? Soalnya nggak terdengar. Baik, saya akan mengulang pertanyaan dari Safira, yaitu pertanyaannya apakah dalam SIPDA perlu lagi uji akseptansi. Uji akseptansi itu tentu saja diperlukan dalam pengembangan sistem elemen SIPDA. Seperti yang dijelaskan tadi, uji akseptansi ini diberikan kepada peserta didik yang nantinya merupakan pengguna dari media pembelajaran yang dikembangkan. Sehingga dengan adanya uji akseptansi ini, kita bisa mengevaluasi hal-hal atau yang mungkin fitur kurang masa diterima oleh para peserta didik atau mahasiswa yang sebagai selaku pengguna. Dan dengan uji akseptansi ini juga dapat mengukur seberapa efektif media SIPDA itu bisa dijalankan atau tidak digunakan oleh mahasiswa. Apakah bisa diterima jawabannya, Pak Safira? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Syakira atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada audiens lain yang ingin bertanya?
Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Putra, saya persilahkan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah aspek atau hal-hal apa saja yang diperlukan dalam melakukan penilaian kelayakan suatu media pembelajaran. Baik, saya ulang pertanyaannya. Aspek atau hal-hal apa yang diperlukan dalam melakukan penilaian kelayakan suatu media pembelajaran? Iya, itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadli atas pertanyaannya. Apakah ada audiens lain yang ingin bertanya? Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin itu saja ya pertanyaannya. Kepada Saudara Khairullah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Putra. Jadi pertanyaan Putra tadi, aspek atau hal apa saja yang diperlukan untuk penilaian kelayakan suatu media pembelajaran. Oke, jadi jawabannya menurut Winarno tahun 2009 ada beberapa aspek untuk menilai atau mengevaluasi multimedia pembelajaran. Di antaranya adalah aspek subject matter, auxiliary information, effective consideration, interface, navigation, pedagogi, dan robustness. Sehingga media mengakses program. Navigasi harus konsisten, pedagogi, hal-hal yang harus tersebut dapat dikatakan layak untuk diperhatikan adalah metodologi interaktivitas yang digunakan. Sekian jawaban dari saya. Kepada Saudara Putra, apakah jawaban dari Saudara Khairullah dapat diterima? Dapat diterima, saudara moderator. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sekian dari presentasi kami. Untuk sesi tanya-jawab kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak di SS? Saksikan dulu rekodnya.